Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniati Aziza atau biasa dipanggil Ani. Saya NIM 205200028, paralel IP 3L. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori negara elitisme. Apa sih teori negara elitisme? Teori negara elitisme merupakan teori yang melihat masyarakat industrial selalu diperintah oleh kaum elit, yang mana negara itu sebagai sebuah arena bagi kekuasaan elit. Elitisme merupakan teori yang dapat menjelaskan negara, desa, dana desa, dan kemiskinan. Kemiskinan ini terjadi karena kekayaan itu dikuasai oleh segelintir orang. Elit itu sendiri bisa pejabat ataupun politisi. Teori elit ini memunculkan orang-orang kuat dan oligarki. Apa itu oligarki? Oligarki merupakan sistem politik yang dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang, atau yang lebih dikenal kelompok elit. Nah, sekelompok elit ini dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala macam cara agar rakyat itu dapat dikendalikan dan dikuasai. Nah, jadi cara apapun itu dilakukan agar rakyat itu bisa dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok elit. Sistem ini juga bisa disebut pemerintahan dari atas, yakni negara itu dijadikan sebuah alat untuk mencapai tujuan sekelompok, untuk mencapai tujuan kelompok elit. Sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan itu biasanya sangat sulit untuk didapatkan. Teori elit itu ternyata menentang teori pluralisme yang mana berpusat pada masyarakat dan menentang analisis kelas teori Marxisme, di mana dalam teori pluralisme itu sebuah negara menyebarkan kekuasaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat politik itu berkompetisi untuk merebut negara, dan negara pun menjadi wasit atas kompetisi dalam masyarakat. Nah, sedangkan dalam analisis kelas teori Marxisme, negara itu merupakan sebuah alat untuk penindasan dan penghisapan oleh kelas borjuis atau kelas proletar. Kelas borjuis itu yaitu pemilik alat-alat produksi, sedangkan kelas proletar itu kaum buruh yang menjual tenaga kerjanya kepada borjuis, sehingga disebut negara komprador. Sedangkan dalam elitisme bukan kompetisi bebas di masyarakat, bukan pula perjuangan kelas, melainkan sebuah konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elit yang menguasai negara. Nah, di sini Anthony Birch dengan teori elit menyampaikan sebuah kritik terhadap pluralisme liberal. Kritiknya yakni politisi tidak termotivasi oleh pikiran sikap altruistik atau kepedulian terhadap rakyat. Faksi jika tidak diawasi oleh pihak lain, maka ia cenderung akan memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan hak-hak orang lain. Konflik kepentingan dalam masyarakat tidak bisa dihindari, dan itu akan mengarah pada konflik antar faksi.
maka faksi akan dipimpin oleh politisi yang bisa menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan faksional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori elit. Pada perkembangannya, teori elit ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu neoelitisme, dan yang kedua itu demoelitisme. Apa sih neoelitisme dan demoelitisme? Neoelitisme itu dekat dengan pemikiran Pareto dan Mosca. Sementara demoelitisme dekat dengan pemikiran Weber dan Schumpeter. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan neoelitisme. Jadi, neoelitisme itu menekankan pentingnya otonomi elit sebagai syarat efektivitas politik mereka. Akibat batasan sosial dan politik berhadapan dengan tidak terelakkannya konsentrasi power di tangan para elit. Lalu kepentingan pribadi para individu ataupun kelompok elit dan kebutuhan serta perlindungan atas perbedaan pola interaksi elit yang dapat atau tidak dapat disediakan oleh para individu ataupun kelompok elit. Lalu bagi kalangan neoelitisme, demokrasi itu selalu lebih jelas ketimbang nyata di negara bangsa. Seluruh rezim politik aktual selalu dipimpin elit politik yang jumlahnya itu kecil dan kepentingan berbeda dengan warga negara biasa, tetapi tidak bisa direduksi sekedar kepentingan kelas bisnis atau militer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan demoelitisme. Apa sih itu demoelitisme? Jadi, demoelitisme itu menekankan power dan aliansi resiprokal antara elit dan non-elit, baik yang alirannya bersifat top down ataupun bottom up, dan memandang elit sebagai penjaga lembaga demokrasi dan poliarsis of merit yang kompetitif. Nah, di sini ciri-ciri dasar teori ini adalah kekuasaan terkonsentrasi, elit bersatu, non-elit beragam, dan tidak berdaya. Kepentingan elit bersatu karena latar belakang dan posisi yang sama dengan ciri khas kekuasaan adalah posisi institusional. Jadi, dalam teori elitisme ini, masyarakat itu bebas, pluralis, dan masyarakat egaliter. Marxis adalah mitos dan ilusi sesat. Tidak ada kompetisi bebas dan perjuangan kelas. Yang ada adalah kekuasaan di tangan segelintir elit. Tidak ada partisipasi yang sejati, yang ada adalah mobilisasi elit terhadap massa. Massa sebagai basis kekuasaan. Kekuasaan negara itu bersifat semu. Kekuasaannya yang nyata dipegang dan dikendalikan oleh elit. Ya. Negara milik elit.
Oligarki elit itu bersekongkol memusatkan kekuasaan dan mengeruk kekayaan. Oligarki elit bisa muncul dalam rezim otoritarian maupun demokratis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, tolong dibenarkan karena saya pun baru belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.